Saya tahu Bang Zul ini mengadakan acara ini memang ya ada motivasi supaya orang NU mau nyoblos PAN. Ya jadi ya saya enggak boleh ikut kampanye nyoblos PAN, kan enggak boleh, apalagi saya ini memang bukan kader PAN terus terang saja, tapi saya sebagai ketua umum PBNU ya saya harus katakan bahwa warga NU tidak haram mencoblos PAN. Walaupun ya tetap sajalah PAN itu tetap menjadi partai amanat nasional dan tidak harus berubah menjadi partai akan NU. Kalau tadi Gus Yahya menyebutkan partai akan NU, tapi kalau dilihat statistiknya beberapa tempat, sebagian sudah berkata partai anak Nahdiyin, katanya Pak. Kita semua tahu dulu Partai Amanat Nasional ini didirikan dengan katanya berbasis Muhammadiyah, katanya begitu kan dulu. Ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa semuanya terbuka. Tidak mungkin Muhammadiyah kok nyanyi Jalal Waton, itu kan tidak mungkin. Ya. Dan insya Allah Gus Yahya saya itu hatam Jalal Waton itu hatam saya. Jalal Waton Hubbul watan minal iman wala takum minal hirman inhadu ahlal watan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan, yang saya hormati seluruh jajaran kepemimpinan dan kader-kader Partai Amanat Nasional, baik dari tingkat pusat maupun Jawa Timur yang hadir. Yang saya hormati Kiai Fuad Nur Hasan Sidogiri, ini ada Kiai Fuad di sini, ini banyak yang nggak bisa tidur di partai lain. Ibu-ibu, bapak sekalian, para hadirin yang saya muliakan, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Ini Masya Allah. Terima kasih sekali kepada Partai Amanat Nasional dan khususnya secara pribadi kepada Pak Zulkifli Hasan yang telah menyelenggarakan acara hari ini, memperingati, ikut menyemarakkan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Dan secara khusus saya ucapkan selamat karena hari ini juga telah dirayakan Sarung. Walaupun saya tidak tahu apakah mau jadi partai sarungan atau bagaimana PAN. Karena semua jajaran kepemimpinan PAN memakai sarung hari ini, Masya Allah. Ini agak paradoks. Ini saya lihat ini Pak Zulkifli Hasan pakai sarung, Mas Hilal pakai sarung, yang lain-lain pakai sarung semua. Saya datang
bersama Sekjen, Bendahara, dan Ketua Lakpesdam PBNU yang tidak sarungan semua. Nah, jadi kami pakai celana, ini jelas sekali. Nah, saya tidak tahu apakah yang sarungan ini pakai celana atau tidak. Bapak sekalian saya hormati, atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atas nama Nahdlatul Ulama Jam'iyatan wa Jama'atan, saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional. Saya tahu Bang Zul ini mengadakan acara ini memang ya ada motivasi supaya orang NU mau nyoblos PAN. Dan itu sangat sah, sangat sah. Ya. Tapi saya juga kenal Bang Zul ini secara pribadi, saya tahu cara berpikirnya. Saya kira lebih dari itu, saya melihat Bang Zul ini juga punya harapan yang lebih tentang abad kedua Nahdlatul Ulama ini. Bapak sekalian yang saya hormati, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dilahirkan di atas kesadaran akan keberagaman dari warga bangsa. Karena kesadaran ini sudah ditegaskan, dibangun sejak cukup lama. 1928, pemuda-pemuda kita dari berbagai macam latar belakang telah bersatu, membulatkan tekad dalam satu sumpah pemuda, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Ini adalah sumpah tentang kebersatuan, kebersamaan di dalam kesetaraan. Bapak sekalian yang saya hormati, kesadaran ini tidak bisa kita sepelekan karena ini punya makna yang sangat dalam dan mengandung satu wawasan yang luar biasa luas tentang bagaimana peradaban umat manusia ini harus dibangun. Pada kenyataannya, dunia kemudian boleh saya katakan mulai berupaya mengikuti jejak bangsa Indonesia ini di dalam membangun kebersamaan dan kesetaraan di tengah-tengah perbedaan. Maka lahirlah konsensus internasional yang kemudian disebut sebagai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diikuti dengan terbentuk dan diaktifkannya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi. Ini semua adalah upaya-upaya untuk membangun kesadaran bersama dan membangun tatanan di dalam kehidupan umat manusia secara global ini agar di tengah perbedaan dan keberagaman, ragam rupa latar belakang yang berbeda-beda ini, umat manusia tetap bisa hidup bersama di dalam damai, di dalam kesetaraan satu sama lain. Maka kita bisa melihat bahwa berbagai macam dinamika internasional yang kemudian terjadi, tema besarnya adalah tema tentang bagaimana mewujudkan suatu tatanan internasional yang efektif, yang sungguh-sungguh dapat menjadi wahana bagi pergaulan peradaban yang harmonis. Dan pada hari-hari ini kebutuhan
kebutuhan untuk sungguh-sungguh mewujudkan visi ini semakin nyata. Dan kita bisa melihat dengan semakin jelas bahwa ini adalah kebutuhan yang niscaya, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Di tengah globalisasi yang sudah demikian lanjut, tidak ada satu kelompok pun yang bisa mengasingkan diri dari kelompok yang lain. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa memisahkan diri dari kelompok yang lain. Maka apabila ada satu upaya dari satu kelompok identitas untuk hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri, melawan semua kelompok di luar dirinya, dengan tujuan untuk menaklukkan dan menguasai semua yang lainnya, kita bisa lihat di dalam realitas bahwa itu mustahil terjadi. Dan perjuangan semacam ini tidak mungkin akan mencapai kemenangan bagi kelompoknya sendiri. Apalagi apabila kelompok-kelompok yang lain juga punya sikap, punya perilaku yang sama. Ini hanya akan menghasilkan kekalahan dari semua, karena yang akan terjadi kemudian hanyalah kehancuran bersama. Tidak ada yang menang. Maka termasuk bagi kelompok Islam sendiri, kaum muslimin sendiri, umat Islam sendiri, kalau hanya berpikir untuk kemenangan Islam saja, dijamin mustahil, yang ada adalah kekalahan bersama. Barang siapa berjuang hanya untuk Islam saja, dijamin yang akan ditemui adalah kekalahan. Dan sudah terbukti di mana-mana. Ini terbukti di Somalia, terbukti di Nigeria, terbukti di Syria, terbukti di Irak, terbukti di berbagai belahan negara. Tidak akan ada kemenangan, yang ada adalah kekalahan bersama, karena ujung dari perilaku semacam itu hanyalah kehancuran bersama. Maka tidak ada cara yang lebih baik, bahkan tidak ada cara yang nyata-nyata visible, yang nyata-nyata bisa kita pilih untuk memperjuangkan Islam selain dengan memperjuangkan kemanusiaan seluruhnya. Karena apabila kemanusiaan menang, maka semua menang. Kalau kemanusiaan menang, Islam menang, Kristen menang, Jawa menang, Arab menang, Sunni menang, Syiah menang, semuanya menang. NU menang, Muhammadiyah juga menang. Tapi kalau ada satu kelompok hanya memperjuangkan dirinya sendiri untuk melawan semua yang lain, dijamin semua kalah. Maka Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ini merupakan kesadaran yang menuntun agenda-agenda Nahdlatul Ulama sendiri di abad keduanya ini. Dan perlu diketahui bahwa ini bukan gagasan baru bagi Nahdlatul Ulama. Ini sebetulnya gagasan yang sudah lama sekali. Kiai Ahmad Siddiq pada tahun 1984 telah menetapkan suatu kerangka keagamaan tentang apa yang kemudian disebut sebagai trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Banyak orang memahami tiga ukhuwah ini dalam nalar yang kebalik. Menganggap bahwa ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antara sesama muslim itu adalah lingkup yang terkecil, yang harus diwadahi dalam persaudaraan dalam lingkup yang lebih besar, yaitu ukhuwah Watoniyah. Dan ukhuwah Watoniyah diwadahi dalam lingkup yang lebih besar lagi, yaitu ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan. Ini sebetulnya adalah nalar yang terbalik. Karena nalar yang sebetulnya adalah bahwa nalar yang benar di dalam memahami tiga ukhuwah ini adalah bahwa ukhuwah Islamiyah hanya mungkin bisa diwujudkan
apabila ada kesadaran tentang ukhuwah watoniyah. Umat Islam di Indonesia ini hanya bisa rukun satu sama lain kalau ada kesadaran tentang persaudaraan sebangsa sebagai satu bangsa Indonesia. Dan ini realitasnya memang begitu. NU dan Muhammadiyah itu kalau tidak sadar bahwa kita ini sebangsa, ya tidak akan rukun selama-lamanya. Wong yang satu kunut, yang satu enggak. Kalau soal terawih, banyak orang NU yang mau dikorting. Tapi kalau soal tahlilan, pasti orang tidak mau, orang NU tidak mau kalau tidak boleh tahlilan. Nah, tidak akan rukun. Soal permulaan Ramadan dan Idul Fitri saja tidak pernah bisa sama. Apa boleh buat? Tapi karena ada kesaudaraan, ada kesadaran tentang persaudaraan sebangsa, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah rukun selama ini. Mari kita bandingkan dengan yang lain. Lihat Syria. Kenapa berbagai kelompok yang sama-sama Muslim di Syria tidak bisa rukun? Kenapa kelompok-kelompok sama-sama Muslim di Irak, di Afghanistan, di Nigeria, di Somalia, di Aljazair, di berbagai belahan dunia tidak bisa rukun? Karena mereka tidak punya kesadaran tentang persaudaraan sebangsa. Karena yang Sunni dan yang Syiah di Irak tidak merasa bersaudara sebagai sesama bangsa Irak. Karena yang Ahlussunnah wal Jamaah dan yang Wahabi di Syria tidak merasa bersaudara sebagai satu bangsa Syria. Mereka tidak bisa rukun. Tapi NU dan Muhammadiyah bisa rukun karena punya kesadaran sebagai saudara sebangsa. Dan kesadaran tentang persaudaraan sebangsa itu tidak mungkin tumbuh tanpa adanya kesadaran tentang persaudaraan sesama manusia, persaudaraan kemanusiaan. Bagaimana mungkin orang Jawa merasa sebangsa dengan orang Papua, merasa sebangsa dengan orang Manado, kalau tidak punya keyakinan bahwa manusia, apapun warna kulitnya, apapun bentuk rambutnya, apapun latar belakang etnisnya adalah saudara. Maka persaudaraan sebangsa hanya mungkin bisa terwujud apabila masyarakat punya kesadaran tentang persaudaraan kemanusiaan. Ini adalah nalar yang sesungguhnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya, dan ini sudah 35 tahun lebih yang lalu, 39 tahun yang lalu, tahun 84, sudah begitu lama. Dan sekarang ini kita bisa melihat bahwa kebutuhan akan wawasan ini semakin mendesak untuk terus kita kembangkan. Itulah sebabnya Nahdlatul Ulama ngotot menolak politik identitas. Nahdlatul Ulama menolak identitas dijadikan senjata politik untuk menggalang dukungan. Tidak identitas Islam, tidak juga identitas NU itu sendiri. Karena kita tidak mau masuk ke dalam suatu dinamika kompetisi politik yang hanya melulu didasarkan pada pembelaan identitas-identitas. Membela identitas itu akan cenderung mengarah kepada kompetisi yang irasional. Kalau NU lawan bukan NU, itu tidak ada argumen rasional di sana. Kalau bukan NU pokoknya tidak mau. Lihat kunut apa enggak, kalau tidak kunut enggak mau. Mulai puasanya bareng apa enggak, kalau enggak bareng enggak mau. Tidak ada
argumentasi rasional. Kalau tidak ada argumentasi rasional, tidak akan ada pendidikan politik dan tidak akan ada tumbuh demokrasi yang rasional. Dan bahkan di sisi lain ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus mampu mengelola perbedaan-perbedaan di antara kita, apapun perbedaan itu, tetap dalam kerangka kesadaran bahwa kita bersaudara. Nah, maka dalam konteks ini saya ingin mengucapkan selamat juga kepada Partai Amanat Nasional, karena Partai Amanat Nasional berhasil dengan nyata mentransformasikan diri menjadi partai yang lebih rasional. Ya, kita semua tahu dulu Partai Amanat Nasional ini didirikan dengan katanya berbasis Muhammadiyah, katanya begitu kan dulu. Ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa semuanya terbuka. Tidak mungkin Muhammadiyah kok nyanyi Jalal Waton, itu kan tidak mungkin. Ya. Memperingati, ya kita tahu bahwa kemarin pada waktu kami menyelenggarakan peringatan Harlah 1 Abad NU itu, semua membantu saya sampai saya sangat terharu melihat apa yang terjadi ketika kami menggelar peringatan Harlah 1 Abad itu, karena semua membantu dengan tulus. Apalagi Muhammadiyah yang masih sama-sama Islam, yang kafir-kafir aja ikut membantu. Gereja-gereja membuka halaman bahkan gedungnya untuk melayani kebutuhan dari jamaah NU yang ikut datang. Luar biasa. Masyarakat di kampung menyediakan makanan dan membuka, sampai ada orang-orang yang sengaja mengungsi, mengosongkan rumahnya sendiri, kemudian mengungsi supaya rumahnya bisa digunakan untuk melayani jamaah yang hadir dalam peringatan 1 Abad. Ini luar biasa mengharukan. Muhammadiyah membuka masjid-masjidnya, sekolah-sekolahnya, kantornya, menyediakan bakso yang lebih banyak daripada bakso yang disediakan waktu muktamar Muhammadiyah sendiri. Hanya untuk menjamu jamaah yang hadir dalam peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa mengharukan, luar biasa mengharukan. Tapi kita tahu bahwa Partai Amanat Nasional sudah bertransformasi sedemikian rupa menjadi lebih rasional, dan melalui proses dan mekanisme yang normal, alami, wajar, ya, sehingga misalnya ya tidak ada di PAN itu drama pencurian partai misalnya, itu kan nggak ada ya, karena normal semuanya gitu. Sekarang lalu menjadi lebih rasional gitu. Tiba-tiba soal kiai-kiai NU dan lain sebagainya, masya Allah. Ya jadi ya saya tidak boleh ikut kampanye nyoblos PAN, kan tidak boleh. Apalagi saya ini memang bukan kader PAN, terus terang saja. Tapi saya sebagai ketua umum PBNU, ya saya harus katakan bahwa warga NU tidak haram mencoblos PAN. Walaupun ya tetap sajalah PAN itu tetap menjadi Partai Amanat Nasional dan tidak harus berubah menjadi partai akan NU. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.